Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah salat duhur yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang-orang beriman dan sikap sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman sebagaimana tertuang di dalam surat At-Taubah. Di situ dijelaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ba'duhum awliya'i ba'd. Hendaknya mereka bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu di antara mereka. Bekerja sama, tolong menolong di antara mereka. Dalam rangka tolong menolongnya adalah dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam rangka mengajak, menyeru manusia untuk berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Kalau orang-orang fasik, orang-orang zolim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka mengadakan persekongkolan, mereka mengadakan kerjasama, mereka bahu-membahu di antara mereka dalam rangka untuk memadamkan cahaya Islam, dalam rangka untuk mendiskreditkan Islam, dalam rangka untuk menghinakan Islam, dalam rangka untuk membuang jauh-jauh nilai-nilai Islam. Maka orang-orang beriman dituntut untuk kerjasama, untuk bahu-membahu, untuk tolong-menolong, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Namun kerjasamanya adalah dalam rangka mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Maka tak kala ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berada di garda terdepan dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, mencegah daripada perbuatan mungkar, jangan dicibir, jangan didiskreditkan, jangan dijauhi. Justru kita harus menolong mereka, karena mereka adalah berada di garda terdepan dalam rangka mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Sebagaimana yang terjadi sekarang, tak kala ada aktivis atau teman kita atau saudara kita yang rajin, mereka berada di garda terdepan dalam rangka mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, lalu mereka mencegah daripada perbuatan mungkar. Kadangkala kita sinis, kadang terhadap mereka kita sinis, terhadap orang yang aktif di dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka hendaknya kita tolong. Minimal kalau kita tidak bisa dengan harta kita, dengan doa,
Agar apa? Agar senantiasa mereka diberikan keselamatan, senantiasa mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Lalu yang kedua, orang-orang beriman mereka harus memiliki wa yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakat. Mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga membayar zakat. Sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sholat dalam rangka hubungan vertikal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di waktu sholat di situ ada permohonan. Di dalam sholat ada kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam sholat. Lalu di dalam sholat juga ada permohonan, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah satu permohonan. Lalu di dalam sholat diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Salam artinya apa? Mengucapkan keselamatan, kesejahteraan terhadap sesamanya. Maka orang yang sholat hendaknya dia memahami bagaimana sebelah kanan kiri kita, sebelah kanan kiri kita harus paham. Apakah mereka berada dalam kelaparan? Apakah mereka berada dalam keselamatan? Apakah mereka dalam kesusahan? Kita harus paham, harus tahu. Maka orang yang sholat harus memiliki rasa responsibilitas yang tinggi. Orang yang sholat harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Maka di dalam hadis Nabi dijelaskan, laisal mu'minu billadzi yasba'u wa jarahu ja'iun ila jambi. Bukan orang mukmin sejatilah yang dirinya kenyang sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Maka dari itu prinsip daripada orang-orang beriman adalah mereka mendirikan sholat dan juga membayar zakat. Lalu orang-orang beriman yang ketiga adalah mereka wa yuti'unallaha wa rasulah. Orang beriman mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah mutlak, tanpa reserve, tanpa harus kita bertanya apa itu. Tidak harus kita bertanya. Maka dari itu ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Tak kala kita taat menjalankan seluruh perintah-perintah Allah sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini memerintahkan bagi kita orang-orang beriman untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam aspek kehidupan kita secara kafah, secara totalitas. Maka tak kala kita betul-betul mampu mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita secara totalitas, baik itu untuk mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, mengatur masyarakat kita, bahkan mengatur bangsa dan negara ini, maka acuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Acuannya adalah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Ulaika sayarhamuhumullah. Allah akan memberkahi, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita sebagaimana Allah berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah azab disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Maka dari itu, tak kala kita betul-betul mampu mengamalkan, merealisasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan di dalam aspek kehidupan kita secara totalitas, secara keseluruhan, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya, tak kala kita enggan mengamalkan nilai-nilai Islam, mendiskreditkan nilai-nilai Islam, mengabaikan nilai-nilai Islam, maka yang turun adalah azab yang akan diberikan kepada kita lantaran kita membangkang terhadap hukum dan aturan Allah. Semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam aspek kehidupan kita secara keseluruhan, sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.